Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang identitas nasional. Materi juga sudah saya sampaikan melalui YouTube di Google Classroom. Kemudian hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang Konstitusi Indonesia. Sebelumnya teman-teman nanti sudah berdiskusi tentang problematika apa sih yang ada berkaitan dengan Konstitusi Indonesia, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan Konstitusi Indonesia. Teman-teman sudah memberikan beberapa problematika yang terjadi berkaitan dengan konstitusi, antara lain bahwa ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan konstitusi itu. Nah, makanya hari ini saya akan memberikan teoritisnya apa itu konstitusi dan sebagainya. Ya, teman-teman kita lihat bersama Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya memberikan gambar konstitusi yang kita miliki, konstitusi yang kita punya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahan yang akan kita kaji bersama-sama ada 6 materi, teman-teman. Yang pertama adalah pengertian konstitusi, yang kedua materi muatan konstitusi, yang ketiga fungsi konstitusi, yang keempat konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa, kemudian proses perumusan dan penetapan konstitusi, serta perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman, sebelum kita bicara tentang konstitusi, konstitusi itu dimiliki oleh sebuah negara, oleh suatu negara, sehingga menjadi hal yang penting untuk kita bahas bahwa konstitusi itu menjadi unsur deklaratif pembentukan negara. Jadi berdasarkan Konvensi Montevideo di Uruguay tahun 1993 bahwa suatu negara itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi di suatu negara. Unsur tersebut ada yang unsur konstitutif dan ada yang unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu artinya apa? Unsur yang memang secara peraturan atau secara aturan di setiap negara itu perlu ada. Kalau unsur deklaratif adalah unsur yang memang disepakati. Apa itu unsur konstitutif dari sebuah negara itu? Yang pertama wilayah, yang kedua rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Itu menjadi unsur konstitutif dalam pembentukan negara. Kemudian ada unsur deklaratif. Apa itu unsur deklaratif? Unsur deklaratif itu antara lain adalah bahwa sebuah negara itu dia harus punya tujuan. Indonesia tentu saja sudah punya tujuan negara. Kemudian dia harus punya konstitusi, dia harus punya pengakuan dari negara lain, dan dia harus masuk ke dalam anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini adalah unsur-unsur pembentukan negara. Nah, kalau kita lihat, Indonesia sudah memenuhi dua unsur ini, baik unsur konstitutif ataupun unsur deklaratif. Kenapa kita harus bahas ini? Bahwa yang akan kita bahas adalah tentang konstitusi. Nah, konstitusi ini merupakan unsur dari deklaratifnya sebuah negara. Tidak akan dinamakan sebuah negara secara deklaratif kalau dia tidak punya yang namanya konstitusi. Oke, nah ini istilah-istilah konstitusi. Ada konstitusi, ada undang-undang dasar. Nah, ini adalah istilah konstitusi di Inggris. Constitution, ada konstitusi, ada konstitusional, ada sebagainya. Gitu ya. Ini adalah istilah-istilah konstitusi. Teman-teman, ada undang-undang dasar, gitu ya, atau bahasa Belandanya Grondwet, gitu ya. Itu berbeda dengan konstitusi, ya, berbeda dengan konstitusi. Jadi ada konstitusi, ada undang-undang dasar. Nah, apa perbedaannya? Kalau undang-undang dasar itu adalah bagian yang tertulis dari konstitusi. Nah, sedangkan konstitusi sendiri itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi kalau ditanya
konstitusi itu undang-undang dasar, gitu ya. Konstitusi itu salah satunya adalah undang-undang dasar. Ya, konstitusi itu adalah salah satunya undang-undang dasar. Jadi kalau undang-undang dasar itu adalah yang bagian yang tertulisnya dari sebuah konstitusi, sedangkan konstitusi itu bisa dia tertulis, bisa juga dia tidak tertulis. Nah, itu menurut siapa? Itu menurut Van Apeldoorn. Oke, teman-teman, pengertian lain dari konstitusi, saya mengambil pengertian dari Jimli Asidiki. Apa itu konstitusi? Kalau tadi kita membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar. Sekarang ini Jimli Asidiki mendefinisikan konstitusi itu adalah sebagai satu, dia bisa berupa peraturan tertulis. Kedua, dia bisa adalah sebuah kebiasaan. Ketiga, dia bisa konvensi kenegaraan yang menentukan susunan kedudukan organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara, dan mengatur antara hubungan organ-organ negara dengan warga negara. Nah, itu yang dimaksud dengan konstitusi menurut Jimli Asidiki. Jadi dia bisa berbentuk peraturan tertulis, dia bisa berbentuk kebiasaan, dia bisa berbentuk konvensi kenegaraan. Nanti saya akan jelaskan konvensi itu apa. Apa? Peraturan tertulis tentang apa? Kebiasaan tentang apa? Konvensi kenegaraan tentang apa? Nah, konstitusi itu mengatur beberapa hal. Pertama, bagaimana susunan kedudukan organ negara, apa saja yang ada di sebuah negara itu, organ-organnya apa saja. Kemudian mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan juga bagaimana mengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara. Itu konstitusi. Nah, tadi yang saya yang saya akan jelaskan adalah tentang konvensi. Apa itu konvensi? Gitu ya. Konvensi itu perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga dianggap sebagai sebuah praktik ketatanegaraan. Nah, itu biasanya bukan merupakan hukum, tapi dilakukan berulang kali. Apa saja contohnya? Misalnya maklumat presiden, dekret presiden, pidato kenegaraan, TAP MPR, musyawarah mufakat yang dilakukan oleh MPR, gitu ya. Kemudian keterangan pemerintah di depan DPR, gitu kan. Terus kemudian maklumat ataupun maklumat-maklumat yang dikeluarkan baik oleh presiden ataupun wakil presiden. Nah, itu adalah disebut dengan konvensi kenegaraan. Itu. Nah, ini juga bisa disebut sebagai sebuah konstitusi. Ini juga bisa disebut sebagai sebuah konstitusi. Terus kemudian di dalam konstitusi yang menjadi pusat perhatian konstitusi itu apa? Gitu ya. Yang menjadi pusat perhatian konstitusi itu adalah kekuasaan. Ya, yang menjadi pusat perhatian konstitusi itu adalah kekuasaan. Jadi konstitusi itu fungsinya adalah untuk mengatur dan membatasi kekuasaan tadi. Makanya tadi Jimli Asidiki menjelaskan bahwa apa yang harus ada di organ negara, hubungan antar organ negara, kemudian hubungan antar organ negara dengan warga negara. Jadi yang namanya konstitusi itu pusat perhatiannya adalah kekuasaan, ya, untuk mengatur, membatasi kekuasaan. Karena teman-teman mau tidak mau, suka tidak suka, kekuasaan itu akan selalu ada. Kita tidak akan pernah menjauh dari yang namanya kekuasaan. Sehingga gitu ya, orang yang berkuasa itu pasti ada, atau orang yang memiliki power atau orang yang memiliki kekuatan itu pasti ada. Nah, sehingga kenapa ada konstitusi? Nah, konstitusi itu adalah untuk mengatur kekuasaan-kekuasaan itu. Itu yang menjadi pusat perhatian dari konstitusi. Nah, Herman Heller itu mengungkapkan bahwa ada 3 pengertian dari konstitusi. Jadi ada konstitusi dalam arti pengertian politis sosiologis, ada konstitusi dalam pengertian yuridis, dan ada konstitusi lebih luas lagi dari undang-undang dasar. Gitu ya. Kita lihat satu persatu teman-teman. Nah, ini konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, bahwa konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi konstitusi itu
yang karena tadi bahasannya adalah kekuasaan dan politik itu apa? Politik itu adalah ilmu bagaimana kita untuk mendapatkan kekuasaan itu. Sehingga konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Ada diskusi di antara teman-teman yang mengungkapkan politik itu buruk, politik itu busuk, politik itu keji. Padahal politik itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu kita jalankan atau kita ada di wilayah itu, nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita menjauh, karena politik itu akan ada, selalu ada. Ya, bagaimana seorang ingin diakui posisi dirinya di sebuah kelompok masyarakat, bagaimana seorang ingin diakui posisi dirinya di negara, itu pasti ada, karena ya sifat alamiahnya manusia kan, butuh pengakuan gitu kan ya. Nah, itu makanya kenapa harus ada konstitusi, yaitu mencerminkan kehidupan politik. Kemudian konstitusi dalam pengertian yuridis, teman-teman. Konstitusi dalam pengertian yuridis itu bahwa konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Kalau tadi sosiologis politik bahwa konstitusi itu ya berkaitan dengan kehidupan politik, sedangkan konstitusi dalam pengertian yuridis bahwa konstitusi itu ya di dalamnya ada kaidah hukum. Gitu ya. Yang bahwa di dalam konstitusi itu di dalamnya ada kaidah atau ada aturan-aturan hukum. Kemudian yang ketiga, konstitusi yang pengertiannya itu lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi adalah yang ditulis di dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku di suatu negara. Itu konstitusi. Jadi konstitusi itu ya peraturan perundang-undangan yang berbentuk naskah, gitu ya, yang menjadi undang-undang yang tertinggi yang berlaku di suatu negara. Oke, lalu teman-teman, apa sih yang ada di muatan konstitusi? Ini menurut Miriam Budiarjo, yang namanya konstitusi itu di dalamnya ada apa saja? Pertama, ada organisasi negara. Kedua, ada hak asasi manusia. Ketiga, ada bagaimana prosedur mengubah isi dari undang-undang dasar itu. Kemudian yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Jadi ini muatan konstitusi menurut Budiarjo, bahwa ada organisasi negara. Misalnya kalau di kita punya konstitusi itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Ada organisasi negara, ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur organisasi negara kita, ada yang di wilayah eksekutif, ada di wilayah legislatif, ada di wilayah yudikatif, ada tugas fungsi presiden, ada tugas fungsi DPR dan sebagainya. Kalau kalian melihat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada hak asasi manusia. Pasti di dalam sebuah konstitusi itu pasti memuat tentang hak asasi manusia. Kemudian ada prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Makanya ada diskusi yang mengatakan kenapa sih Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dilakukan perubahan? Jawabannya, Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilakukan perubahan. Tapi ada prosedurnya, ada aturannya, ada kriterianya, bagaimana mengubah, bagaimana cara mengubah, harus seperti apa kalau kita mau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu. Terus kemudian pula ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Jadi ada aturan apa yang tidak bisa dilakukan perubahan. Seperti misalnya di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bisa dilakukan perubahan adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada diskusi dari teman-teman yang mengungkapkan bahwa kenapa tidak bisa dilakukan perubahan, padahal kan itu dilakukan secara cepat, gitu kan ya. Ya seharusnya sesuatu yang terburu-buru itu kan hasilnya tidak baik. Teman-teman, memang betul saat kita merumuskan Pancasila, saat kita merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, situasinya adalah kita mengejar yang namanya kemerdekaan. Tapi gitu ya, ada tapinya. Kita harus bisa meresapi suasana, gitu ya, bukan masalah waktunya atau timingnya. Misalnya ini dilakukan cepat, jadi hasilnya tidak baik. Tidak bisa seperti itu, kita menyimpulkan seperti itu. Kita harus bisa meresapi bagaimana sih kondisinya ketika kita
seluruh Indonesia pada saat itu merasa punya keinginan yang sama. Keinginan apa yang sama itu? Keinginan untuk bisa menjadi negara yang merdeka. Bukan. B, Rai B. Teman-teman, iklan dulu sebentar. Suara tangisan anak saya. Oke, kita lanjutkan kembali bahwa apa sih yang memang betul gitu kan, waktunya memang sangat singkat sekali dan begitu justru karena singkat itulah kita harus bisa merasakan atau kita harus bisa apa namanya, bagaimana sih kondisinya saat itu di mana semua orang punya cita-cita yang sama, punya keinginan yang sama. Keinginannya apa? Keinginan untuk bisa menjadi negara yang merdeka. Keinginan untuk bisa lepas dari yang namanya penjajahan. Sehingga pada saat itu lahirlah yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pun jangan dianggap bahwa lahir semua usul kemudian sependapat akhirnya dipakai, tidak. Tapi suasana kebatinannya ada pro kontra di sana, ada kaum nasionalis, kemudian ada kaum agamis di sana juga, yang memang semuanya punya pendapat dan punya keinginan yang baik untuk negara. Tidak ada yang tidak baik untuk negara. Semua punya keinginan yang sama, tapi di saat itu kita berupaya untuk bisa meredam ego masing-masing, meredam keinginan kepentingan pribadi masing-masing. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi negara merdeka. Gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita resapi bersama-sama, bahwa suasana itu yang memang menjadi dasar, yang suasana itu yang menjadi landasan. Kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa dilakukan perubahan? Tapi isinya bisa dirubah, teman-teman. Bisa. Kita sudah melakukan amandemen sebanyak 4 kali. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian, fungsinya untuk apa konstitusi itu? Satu, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Gitu ya. Jadi untuk apa konstitusi itu? Ya untuk membatasi, di mana di suatu negara itu pasti ada yang namanya penguasa, atau di suatu negara itu pasti ada yang namanya kekuasaan. Nah, untuk membatasinya maka perlu konstitusi. Kemudian yang kedua apa? Melindungi hak-hak dari warga negara yang memang lepas dari unsur organisasi negara, gitu ya. Itulah fungsi dari konstitusi. Nah, teman-teman, saya lanjutkan. Ini adalah konstitusi NKRI. Jadi konstitusi negara kita itu berulang kali, makanya tadi kalau tidak bisa dilakukan, bisa teman-teman ya, namanya konstitusi dibuat oleh manusia, tentu bisa dilakukan perubahan, makanya tidak bisa disetarakan dengan yang namanya Al-Quran, jauh berbeda, itu nggak bisa sesuai konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki kemudian disetarakan dengan yang namanya Al-Quran, nggak bisa, jauh, tuh ya. Tapi gitu. Konstitusi NKRI ini adalah untuk membatasi kekuasaan yang ada di negara kita. Kalau kekuasaan itu tidak dibatasi dengan konstitusi, maka ada hak-hak yang di sana ada hak-hak warga negara yang mungkin tidak bisa terlindungi. Nah, ini yang terjadi. Konstitusi kita terus mengalami perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ke Konstitusi RIS, kemudian ke Undang-Undang Dasar Sementara 50, sampai Undang-Undang 1945 yang kita pakai sekarang, itu ya, dari mulai Dekret Presiden 5 Juli 59 sampai sekarang. Nah, ini Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terus mengalami dinamika. Jadi tidak statis, tapi dinamis. Oke, nah tadi saya mengungkapkan apa bukti bahwa kita pernah melakukan perubahan. Ini proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di tahun 98 itu ada tuntutan-tuntutan reformasi, antara lain apa? Satu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, penegakan hukum HAM, pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, dan kemudian kehidupan yang demokrasi. Ini tuntutan-tuntutan reformasi.
Sebelum dilakukan perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 yang kita punya ini. Sebelum perubahan. Jadi ada pembukaan, batang tubuh, dan selanjutnya. Kemudian latar belakang perubahan. Kenapa sih ada amandemen? Kenapa ada perubahan? Saat itu kekuasaan tertinggi masih berada di tangan MPR. Kemudian dianalisis bahwa kekuasaan yang sangat besar itu ada pada presiden. Terus kemudian ada pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kemudian kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Kemudian rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Nah, ini latar belakang perubahan. Kemudian tujuan perubahannya menyempurnakan aturan dasar tentang tatanan negara, ada kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesehatan, sebagainya. Dasar yuridisnya tadi bahwa di dalam konstitusi itu harus ada mekanisme perubahan. Di mana kalau di Undang-Undang Dasar 1945 ini ada di sini. Ada di pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, silakan nanti kalian lihat apa isinya. Kemudian kesepakatan dasarnya apa? Apa yang menjadi kesepakatan yang tidak boleh dilakukan perubahan? Satu, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mana Bu yang pembukaan itu yang kalau saat upacara bendera itu selalu dibacakan, nah itu yang tidak boleh dilakukan perubahan. Tetap mempertahankan yang namanya NKRI, mempertegas sistem presidensil. Yang berikutnya, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat hal normatif yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal, jadi tidak terlalu luas tadi. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Nah, ini sidang-sidang 4 kali, yang 4 kali amandemen itu, ini yang dilakukan di tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Hasil perubahannya, dari tadi yang sebelum perubahan ini, hasil perubahannya adalah ini. Nah, ini adalah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nah ini perubahan pertama, saya jelaskan sedikit-sedikit aja ya, bahwa ada beberapa pasal yang memang dirubah di amandemen pertama. Kemudian di amandemen kedua juga ada pasal-pasal yang dilakukan perubahan. Kemudian di amandemen ketiga juga ada pasal-pasal yang dilakukan perubahan. Di amandemen keempat juga demikian. Ini adalah naskah resmi dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah kita reformasi. Ini yang paling penting dari pembahasan tentang konstitusi. Bahwa yang paling penting di mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa itu dilatih untuk sadar berkonstitusi. Bahwa kita hidup di negara Indonesia dengan masyarakat yang beraneka ragam, maka konstitusi ini menjadi jawaban untuk kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan bernegara kita. Gitu ya, aktivitas kehidupan bernegara kita. Jadi apa itu kesadaran konstitusional? Adalah kesadaran warga negara akan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, baik sebagai perorangan maupun dia sebagai kelompok. Dalam kesadaran berkonstitusi juga terkandung maksud taat terhadap aturan hukum sebagai aturan main atau rule of the game dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya kesadaran konstitusional ini penting. Gitu ya. Seorang dilatih untuk sadar bahwa dia adalah warga negara, dia punya hak dan dia punya kewajiban terhadap negara, dan itu diatur di dalam muatannya ada di dalam konstitusi. Jadi bagaimana cara dia hidup di negara Indonesia itu diatur di dalam konstitusi. Itu kesadaran konstitusional. Apalagi arti yang lain dari kesadaran konstitusional? Kesadaran berkonstitusi itu menunjukkan kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Jadi perlu atau menjadi hal yang paling penting di pembahasan tentang konstitusi itu, kesadarannya itu bahwa saya ini punya konstitusi, saya punya konstitusi yang mengatur kehidupan saya bernegara, dan
itu harus menjadi dasar bagi seorang warga negara untuk bisa hidup bernegara, terutama di Indonesia ini. Nah, ini teman-teman tingkat dari kesadaran konstitusional. Ini pendapatnya Bull, bahwa seorang dikatakan sadar itu ada tingkatannya. Dan yang paling bagus itu kalau seorang sadar berkonstitusi itu ada di tingkat autonomos. Gitu ya. Jadi ada anomos, ada heteronomos, ada sosionomos, ada autonomos. Yang paling bagus itu autonomos. Apa yang paling bagus itu adalah ketika seorang itu sadar untuk tahu tentang hak dan kewajibannya, karena dirinya sendiri meyakini atau merasa bahwa oh, saya ini adalah warga negara Indonesia, maka saya harus patuh, saya harus taat terhadap konstitusi yang ada di negara saya. Nah, itu ada autonomos. Ada yang anomos, ini tingkatan paling rendah. Jadi dia sama sekali tidak mengerti bahwa negara kita ini punya konstitusi loh, negara kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dia mungkin menjalankan hak dan kewajibannya di dalam bernegara itu, tapi dia tidak mengerti bahwa itu adalah landasannya adalah konstitusi. Itu anomos. Ada yang heteronomos, dia berganti-ganti alasannya. Misalnya dia taat, kadang dia paham, atau kadang dia taat tapi dia tidak paham. Gitu ya, itu heteronomos. Dia menjalankan hak dan kewajibannya karena dia paham itu ada di dalam konstitusi, atau dia menjalankan hak dan kewajibannya saat kondisi dia tidak memahami bahwa itu ada di dalam konstitusinya. Nah, itu ada sosionomos. Jadi dia taat terhadap konstitusi itu karena orang ramai. Oh, orang-orang ikut membela negara dengan cara diam di rumah karena ada COVID-19 gitu kan ya. Nah, orang-orang gitu kan, bukan karena konstitusinya. Gitu ya, tapi karena orang banyak melakukan itu. Nah, itu sosionomos. Dan tingkatan yang paling bagus itu adalah autonomos. Nah, mata kuliah ini itu salah satunya adalah untuk mengajak kalian memahami bahwa konstitusi itu ada untuk kita untuk kita pahami bersama-sama. Di dalamnya ada hak dan kewajiban. Bisa dilakukan perubahan? Bisa, teman-teman. Kalau memang ada ketentuan yang memang dirasa belum bisa mewakili bahwa itu adalah bagian dari hak dan kewajiban kita, ya bisa dilakukan perubahan. Itu, tapi perubahan itu dengan kesepakatan, dengan dasar landasan yuridis atau aturan hukum yang jelas. Kapan bisa dilakukan perubahan? Nah, itu. Jadi kalau ada diskusi juga, kenapa sih masih ada korupsi? Kenapa masih ada orang yang melanggar aturan hukum? Gitu ya, di diskusi yang muncul dari teman-teman itu kan banyak yang seperti itu, maka jawabannya ini. Tingkat kesadaran orang paham terhadap aturan hukum yang ada di negara kita ini sampai mana banyaknya. Gitu ya. Banyak orang awam yang mungkin dia ada di tingkatan anomos, tapi banyak orang yang juga paham, tapi dia ikut-ikutan saja, gitu ya. Itu ada di sosionomos, atau dia. Jadi tingkatan yang paling penting dalam kesadaran untuk berkonstitusi itu adalah harus ada di tingkat autonomos. Itu teman-teman pembahasan tentang konstitusi Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hanya bisa itu yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian memahami apa sih konstitusi yang ada di negara kita. Nanti jika ada pertanyaan, boleh kalian ungkapkan di kolom komentar yang nanti ada di Google Classroom. Kemudian kalian bisa memberikan komentar, tanggapan, dan sebagainya. Walaupun mungkin nanti tidak ada yang, misalnya ada yang tidak sempat saya balas, insya Allah kalau kita diberikan umur yang masih bisa panjang, kita bisa diskusikan di dalam kelas nanti setelah ujian tengah semester, nanti kita bahas di kelas lagi. Oke, teman-teman, jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Tugas kita sebagai manusia itu adalah terus belajar. Itu amanat dari saya. Jadi jangan merasa cukup bahwa hari ini saya sudah mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak bisa merubah sesuatu. Tapi
tapi kita harus terus mencari, terus menggali apapun itu yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan muka bumi ini dengan berbagai macam eh, berbagai macam bentuk yang bisa kita lihat sekarang ini, itu harus kita syukuri dan kita bisa bawa hikmah dari apapun yang terjadi di muka bumi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.